Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulullah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya, alhamdulillah kita kembali di podcast kita ini setelah seminggu kita kembali mengudara di podcast Lantai Atas. Insyaallah kita akan update berita dan memberikan analisa atas berita-berita tersebut. Dan seperti pekan lalu kita membawa buletin ya yang sudah terbit tadi pagi. Ya, ini buletin tiap Jumat. Min, ya. Ada versi cetaknya, juga ada versi digitalnya. Dan alhamdulillah ini tema hari ini sesuai dengan background ya, ada sesuai dengan background pembicara kita, narasumber kita, Pak Dr. Ustadz Iswahyudi, yang beliau juga seorang dokter. Jadi sangat pas lah materi ini yang untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, ini judulnya pembatasan kelahiran bukan solusi kemiskinan. Ya. Jadi di sini diawali dari sebuah pernyataan dari salah seorang pejabat ya. Ya. Pak siapa namanya? Gubernur Jawa Barat yang viral beberapa hari terakhir ini. Cukup banyak kontennya yang viral. Ya, di salah satu kesempatan beliau mengatakan bahwa memberikan memberikan syarat untuk menerima bantuan sosial, yaitu kepesertaan keluarga berencana. Bahkan di awal dikatakan berencana mensyaratkan vasektomi kepada warga miskin penerima bansos. Ya, jadi ada persyaratan untuk menerima bansos, yaitu melalui pembatasan keturunan ya, membatasi kelahiran. Ya, singkatnya mungkin ya, sebagai pengantar bahwa ada paham yang mencoba untuk membenturkan ya, atau memperdebatkan antara banyaknya anak, banyaknya keturunan dengan kemiskinan. Seolah-olah bahwa banyaknya anak itu memberikan dampak kepada keluarga. Memberikan kalau bahasa mungkin terjadi persaingan di situ, ada keterbatasan ya, ada sumber daya yang sedikit, banyak mau dibagi. Betul. Ya. Jadi sebagian kalangan memang menganggap bahwa banyaknya anak itu memberikan beban lebih kepada keluarga. Nah, itu akan kita bahas pada kesempatan ini. Benarkah seperti itu? Dan bagaimana Islam memandang antara kemiskinan dan banyaknya anak? Ya, itu nanti akan kita bahas. Mungkin langsung kepada Ustadz untuk memberikan penilaiannya terhadap pernyataan-pernyataan seperti ini. Ya, baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa podcast Lantai Atas ya. Dan alhamdulillah sesuai dengan janji kita pada Jumat sebelumnya, karena pekan lalu di hari Jumat kita sudah pernah membahas ya buletin media Kafa ini, dan kita salah berkomitmen untuk terus setiap Jumat ya untuk membahas buletin Kafa ini. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bang Min terkait dengan judul yang diangkat, dan diawali dengan pernyataan dari salah seorang pejabat ya, Gubernur Jawa Barat, ini Kang Deddy Mulyadi ya. Kalau menurut Gubernur Kalimantan itu disebutnya beliau ini gubernur konten ya. Sering banyak sekali ya, banyak sekali konten-konten beliau ya, sejak kasus Vina Cirebon dan seterusnya ya, sampai kemudian akhirnya mungkin salah satu faktor ya yang membuat beliau bisa terpilih ya, karena di masa-masa itu kan isu Vina Cirebon dan Brigadir Joshua itu lagi naik, dan beliau banyak membuat konten, akhirnya naik dan semakin menjadi-jadilah ya kalau kita bisa sampaikan kreativitas beliau di dalam membuat konten. Hanya saja kemudian ada memang satu dari beberapa pernyataan beliau sebenarnya, tapi karena kita fokus ke tema, maka ada satu pernyataan beliau yang mensyaratkan. Nah, jadi ada S dan K ya, syarat dan ketentuan berlaku kalau ingin mendapatkan bantuan sosial di Jawa Barat, di wilayah kekuasaan beliau, maka
mereka dia mensyaratkan kepala keluarganya itu menjalani yang namanya vasektomi ya. Jadi vasektomi ini kalau secara medis itu berarti dia akan memutus ya saluran apalagi namanya dari sperma ya, sehingga kalaupun dia diproduksi dia tidak bisa disalurkan sampai ke tempatnya ya. Ini kalau model-model dulu ya itu kan disebut dengan istilah dikebiri ya, dipotong kemaluannya tanda kutip ya, mohon maaf ini ya. Tapi kalau sekarang kan tidak seperti itu ya, tidak perlu kemaluannya dipotong, tapi saluran spermanya yang disebut vas deferens saja yang kita putuskan. Kalau dia diputus Bang Min ya, maka ya apalagi namanya spermanya tidak bisa ya tembus sampai ke alat kemaluan gitu. Kemana itu? Ya dia jadinya ke dalam tubuh saja ya, ya diproduksi ya sampai kemudian dia ya istilahnya mungkin berceceran di dalam saja, tidak bisa sampai ke tempatnya ya. Baik, perlu diingat juga ini kan diucapkan beliau tanggal 30 April ya, sehari sebelumnya ya kalau kita ngecek berita tanggal 29 April Wakil Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak ya, Veronica Tan ya, mantannya Ahok ya itu juga menyampaikan hal yang kurang lebih sama ya, bahwa kalau ingin banyak duit jangan banyak anak. Jadi ibaratnya ini ada semacam hubungan negatif ya antara kekuatan ekonomi ya, finansial, kekayaan dan seterusnya dengan banyaknya jumlah anak. Jadi kalau mau kaya ya kurangi anak, sebaliknya kalau anak banyak maka bisa diprediksikan orang itu akan menjadi miskin ya. Hanya saja memang apa yang diucapkan KDM ini ya, Kang Deddy Mulyadi ini kan langsung beliau klarifikasi karena mendapatkan kritikan ya, dari sejumlah kalangan termasuk dari MUI dan Komnas HAM. Dan itulah kebiasaan para pejabat kita kan istilahnya ya tes ombak ya, tes the water ya, tes ombak dulu. Kalau ombaknya dalam atau banyak yang memberi respon riaknya besar ya, nah, itu bahaya ya, jangan sampai kemudian malah menurunkan pamor dan keterkenalan yang bersangkutan. Seperti itu ya. Jadi memang apalagi namanya akhirnya diralat ya, tapi kan yang namanya jejak digital tidak bisa dihilangkan ya, dan itu memang bisa kalau kita kumpul-kumpul misalnya dalam sebuah pendekatan media, biasanya kita bisa meraba-raba itu arahnya ini kemana ya, ada coraknya ada coraknya, cara berpikirnya seperti apa. Seperti itu. Ya, kalau di sini dikatakan di bulet ini ya, langsung masuk di vasektomi haram. Ya, secara hukum dan secara medis mungkin bisa dijelaskan singkat ya. Jadi di awal sudah di spill sedikit ya. Jadi vasektomi itu namanya vas ya, vas itu saluran, ektomi artinya pemotongan ya. Vasektomi itu kalau dalam praktis medis itu ya kita potong saluran sperma. Kalau di perempuan kan itu ada namanya tubektomi ya. Jadi tuba fallopinya, tuba fallopi itu saluran dari sel telur ya menuju ke rahim, itu yang diputus. Itu bagi perempuan. Tapi kalau bagi laki-laki yang dipotong adalah saluran spermanya. Itulah yang kita kenal sebagai vasektomi. Nah, vasektomi ini kalau dilakukan maka yang bersangkutan itu tidak akan, kalau menurut beberapa referensi itu ya, tingkat keberhasilannya itu dalam rangka mencegah atau menihilkan kehamilan itu 99,7%. Pasti hampir 100% ya. Hampir 100%. Kenapa ya? Karena memang saluran spermanya ini sudah dipotong ya. Maka kemudian ini menjadi menarik kenapa kemudian apalagi namanya KDM berpikir ke sana ya. Artinya secara pengetahuan pasti beliau tahu bahwa ini kalau dilakukan pasti ya, pasti namanya ketidakhamilan itu akan terjadi. Nah, kemudian secara medis ya, secara medis sebenarnya tindakan-tindakan yang seperti itu ya
pada situasi-situasi yang misalnya memang membutuhkan, misalnya katakanlah si perempuan ini tidak boleh hamil lagi misalnya kan, atau tujuan-tujuan tertentu ya, maka kadang memang dalam dunia medis ini dilakukan ya, dalam dunia medis dilakukan. Sebagaimana juga tubektomi ya, ini kan terobosan-terobosan dari dunia medis ya. Tapi yang namanya terobosan-terobosan yang sifatnya sains itu kan awalnya memang bisa bebas nilai, tapi kalau misalnya dia terkait dengan sebuah cara pandang tertentu, maka tentu kita kembalikan kepada cara pandang yang kita gunakan ya. Sebagai contoh misalnya ini kamera semua toh, ini kamera kan hasil terobosan dari sains dan teknologi ya. Nah sekarang kita lihat apakah penggunaannya seperti apa ya. Bisa jadi dia dibuat untuk hal-hal yang baik, misalnya ya direkam, membuat video-video yang isinya kayak syiar seperti ini ya, insya Allah itu akan memberi pahala. Tapi bisa juga dibuat untuk memproduksi konten-konten pornografi ya. Jadi demikian. Nah terkait dengan pandangan Islam misalnya dalam hal ini vasektomi jelas diharamkan ya. Kenapa? Karena di dalam Islam yang namanya manusia itu ya diarahkan untuk memperbanyak keturunan ya. Memperbanyak apalagi namanya individu-individu yang lahir secara Islami gitu lahir dari rahim Islam ya, lahir dari proses yang legal gitu ya, legal melalui pernikahan dan seterusnya. Ya, bahkan di dalam banyak hadis Rasulullah SAW ya, kaum muslimin ya yang laki-laki itu memang diperintahkan untuk yang pertama tentu untuk menikah ya. Ya, karena menikah itu dalam hadis katakan menyempurnakan agama ya kan, separuh agama ya. Kemudian menikah itu juga sebagai apalagi namanya pelindung ya kan. Ya, dan tentu dengan menikah si laki-laki ini bisa menyalurkan ada istilahnya garsatun nau ya, naluri untuk mencintai lawan jenis ya, dalam bentuk si laki-laki senang kepada perempuan, kemudian si laki-laki misalnya ketika memiliki anak memiliki rasa sayang pada anak-anaknya dan seterusnya, itu manifestasinya ya. Jadi itu difasilitasi oleh Islam ya, ada aturan-aturan yang memang mengikat, yang mana ketika seorang muslim ingin mengkategorikan dirinya sebagai seorang muslim ataupun muslimah, dia harus terikat kepada aturan-aturan tersebut. Nah, dari sisi ini maka vasektomi itu sesuatu yang haram. Kenapa? Karena vasektomi itu justru menghalangi apa yang menjadi tujuan-tujuan syariah ya. Tujuan-tujuan syariah kan salah satunya adalah hifzun nasl ya, menjaga keturunan. Bukan menghalangi keturunan ya, tapi justru untuk menjaga keturunan. Dalam satu hadis misalnya Rasulullah SAW dalam riwayat Ahmad, beliau bersabda, tazawwajul wadudul walud ya, menikahlah kalian dengan wanita yang al-wadud wal walud ya, penyayang dan subur ya. Ini mukatsirun anbiya, sesungguhnya saya akan mukatsirul anbiya, membanggakan banyaknya kalian di hadapan para nabi ya, yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Jadi ini adalah dorongan yang jelas ya, yang sorry ya, sudah istilahnya itu qat'ih ya, jelas penunjukannya bahwa Rasulullah SAW itu mendorong kaum muslimin untuk memperbanyak keturunan ya, bukan malah mengurangi atau menghilangkan atau memutus. Ya. Nah, vasektomi ini arahnya adalah memutus. Apakah itu memutus ketertarikan juga? Atau ketertarikan dengan lawan jenis tidak ya. Jadi untuk apalagi namanya tanda kutip ya, hasrat seksual itu tetap normal ya. Kenapa? Karena hasrat seksual kan dibangun dari indera, kemudian pikiran dan seterusnya. Yang dilakukan di vasektomi itu hanya memutus saja saluran, ada saluran ukurannya kurang lebih setebal rambut saja ya. Ya, yang kemudian itu dipotong, yang setelah itu ya mustahil untuk disambung kembali. Nah, ini berbeda dengan tubektomi misalnya pada perempuan ya. Tubektomi itu kadang ya secara teori saya juga tidak tahu prakteknya seperti apa, apakah memang demikian.
Katanya kalau cuma diikat itu bisa dibuka lagi ya. Oh, Katanya iya. begitu ya. Diikat. Tidak perlu. Tapi kalau fast referensi itu ya kalau dia dipotong dia bersifat permanen. Ya sudah tidak bisa lagi disambung ya. Caranya mau disambung sehalus itu kan. Pakai teknologi nano. Ya. Ya, jadi di dalam Islam justru dianjurkan, bahkan dikatakan sini Rasulullah itu bangga dengan jumlah yang banyak. Jadi ada dorongan untuk memperbanyak jumlah populasi Muslim. Ya. Tapi dengan pandangan-pandangan seperti tadi yang di awal dikatakan, justru menganggap bahwa banyaknya populasi itu memberikan beban. Ya, seolah-olah anak manusia lahir itu menjadi beban. Ya. Ya, ini kan pandangan yang kayaknya rasanya tuh saya tidak terima ya. Masa saya jadi beban di keluarga, benar seperti itu kan? Nah, bagaimana Mas? Ya, jadi ini berangkat dari cara pandang yang sekuler materialis barangkali ya. Sekuler materialis ya. Kenapa maksudnya itu sekuler? Karena dia beranjak dari cara berpikir yang dibangun berdasarkan asumsi-asumsi manusia ya, bukan berdasarkan wahyu. Ya, kalau kita berpikir memang sih ya, artinya kalau secara murni pemikiran manusia ya, katakanlah kita memiliki gaji misalnya katakanlah 10 juta katakanlah ya, 10 juta ya sebulan. Kalau dia memiliki 3 orang anggota, maka tentu dibagi 3 kan. Kalau dia misalnya memiliki 5 orang anggota dibagi 5, ya maka per orangnya itu akan semakin sedikit ya. Kemudian per orangnya nanti itu akan memiliki kebutuhan-kebutuhan ekonomi masing-masing yang tentu dalam perspektif ya ini kembali lagi sekuler dan materialis ya. 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Maka kalau ada 10 ya dibagi 3 ya tinggal sepertiga 3, sekian ya. Kalau dia dibagi 5 tentu tinggal 2 gitu. Sementara kalau pembaginya besar dan pembagi ini juga membutuhkan ya kebutuhan-kebutuhan yang lain, dia di samping dia sudah membagi pendapatan, maka dia menambah lagi yang namanya kebutuhan ekonomis yang secara matematika ya, berdasarkan asumsi materialis tadi, maka akhirnya semakin banyak anggota keluarga, semakin sedikit yang bisa mereka rasakan, semakin kan? sedikit porsinya. Nah, inilah yang kemudian kalau kita baca lengkap apa yang dinyatakan oleh KDM misalnya terkait dengan bansos, itu kan bansos kan nanti berdasarkan KK ya, berdasarkan KK. Jadi di pernyataannya itu dia tidak mau ini bansos bertumpu pada orang yang tanda kutip terus menerus beranak gitu kan, terus menerus memperbanyak diri kan, harusnya di stop. Ya, jadi ini bantuan sosialnya ini katanya sia-sia karena nanti akan diserap oleh orang-orang yang justru cenderung memang memperbanyak anak, bukan menambah produktivitas ekonominya itu, meskipun akhirnya kan diralat kan gitu. Iya, demikian ya. Ini jadi kan ketika dia katakan bahwa ini semakin banyak pembaginya, di satu sisi sebagai seorang muslim bahwa kita yakin setiap manusia itu punya rezekinya masing-masing. Ya. Ya. Ini juga bisa menjadi poin ya kalau tadi dikatakan soal kekayaan, kalau mau kaya kurangi anak. Itu di satu sisi mungkin bisa ada benarnya kalau dengan hitung-hitungan matematis. Tapi beda kalau kita membahas soal rezeki, karena rezeki tidak memakai hitungan matematis. Ya. Jadi kalau mau dikatakan salah, tidak sepenuhnya salah kalau kita pakai hitungan matematis. Cuma anggapan di masyarakat kan jadinya kayak kalau banyak anak otomatis miskin. Di tengah masyarakat juga pemahaman mereka soal rezeki dan kekayaan juga masih tidak pas menempatkannya. Kayaknya kan ini yang membuat polemik, jadinya kayak iya, kayaknya harus di stop ini. Dan juga dengan program-program yang lain, misalnya soal KB dan seterusnya, ini kan yang menciptakan sebuah cara pandang di masyarakat bahwa tadi kalau mau ada meningkatkan kesejahteraan, maka harus ada pembatasan keturunan. Nah, bagaimana menempatkan soal rezeki dan kekayaan itu sendiri? Ya, jadi memang itu kembali lagi ya, kalau pendekatannya ilahiyah itu tentu berbeda dengan pendekatan basyariah, pendekatan cara berpikir logika rasional manusia yang sifatnya matematis itu ya.
kalau kita bicara apalagi namanya hal-hal yang materialis, misalnya katakanlah gaji misalnya, itu kan bisa kita nilai secara hitung-hitungan. Kita bisa prediksi ya, misalnya saya memiliki gaji 10 juta per bulan, maka 10 bulan kemudian saya akan memperoleh, kalau tidak diganggu ya 10 juta ini, maka akan memiliki harta. Tidak ada variabel atau faktor X. Faktor lain. Kalau ada faktor lain bisa juga dihitung, misalnya kan 10 juta terus pengeluaran kita bisa hitung misalnya katakanlah 25 juta misalnya kan, maka kita punya space itu 75, maka kali 10 sekian misalnya kan, itu 7 kan, kali 10 dapat 75 misalnya. Tapi itu kan hitung-hitungan secara materialis ya. Ini berbeda dengan yang namanya rezeki. Yang namanya rezeki itu memang tidak berkaitan dengan rezeki itu tidak berkaitan dengan kerja ya. Tidak berkaitan juga dengan berapa lama Anda bekerja ya. Tidak berkaitan juga dengan hitungan-hitungan yang sifatnya matematis tadi ya. Karena disinilah kemudian menariknya, karena rezeki itu seperti itu ya, tidak bisa kita tahu ya. Bahkan di dalam sebuah hadis qudsi dikatakan ya, rezeki anak Adam itu ketika dia sudah keluar dari rahimnya itu sudah ditentukan. Ya, jadi selain rezeki sudah ditentukan juga jodohnya dan juga ditentukan juga ajalnya. Ya itu untuk orang yang memiliki pandangan ilahiyah. Artinya prinsip-prinsip keimanan itu menjadi dasar di dalam menilai segala sesuatu, termasuk dalam hal rezeki ini. Kemudian yang terpenting adalah rezeki itu kalau dalam pandangan Islam kita sebagai seorang muslim, dan ini faktual ya, bukan teoritis ya. Rezeki itu tidak hanya terkait dengan uang ya, tapi rezeki bisa dalam bentuk yang lain ya. Misalnya badan yang sehat, waktu yang luang ya, kemudian kesempatan ya, dan tentu juga anak-anak yang banyak itu adalah rezeki ya, kalau dalam Islam ya. Justru anak itu adalah rezeki. Dia adalah rezeki. Makanya orang kan, kalau kita sebagai muslim ya, karena tujuan menikah adalah untuk memiliki keturunan ya, maka ya orang akan kalau mendapatkan keturunan langsung menganggap ini adalah rezeki ya. Banyak anak banyak rezeki. Banyak anak itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi misalnya mereka atau pejabat-pejabat atau sebagian kalangan mengatakan banyaknya anak itu menjadi beban di keluarga, atau misalnya kalau mau kaya, memiliki kekayaan, maka batasi keturunan. Berarti tidak bisa disalahkan juga ketika dia mengatakan ini kekayaan. Apakah benar seperti itu? Atau mencegah kemiskinan dengan membatasi keturunan? Ya, jadi ini di sini juga semacam kekeliruan di dalam konteks menurut saya barangkali ya, ketika pejabat itu mengurus hal-hal yang bersifat privat ya. Karena pejabat itu hakikatnya adalah namanya pejabat tuh pejabat publik ya, mengatur hal-hal yang sifatnya publik saja ya. Soal kemiskinan misalnya ya, seharusnya pejabat itu memikirkan bagaimana caranya, katakanlah pejabat daerah lah, katakanlah contoh pejabat daerah ataupun pejabat negara misalnya, maka dia harus berpikir bagaimana caranya supaya kekuatan ekonomi daerah ataupun negara itu bertambah ya. Kalau kita bisa kemiskinan misalnya, katakanlah kemiskinan itu terjadi karena kekuatan ekonomi negara sedikit ya. Kalau kita kaitkan dengan bansos misalnya, bansos kan pemberian negara tanpa adanya kompensasi usaha ya dari warga, langsung dari negara ke masyarakat ya. Kalau misalnya ingin memperbanyak bansosnya ya, kekuatan ekonomi negara yang ditambah, bukan disuruh mengurangi jumlah anak. Ini kan tidak korelasi menurut saya, karena hal-hal yang sifatnya privat ini ingin diatur oleh pejabat publik gitu kan. Dan ini juga sebenarnya tidak menjadi sebab utama kemiskinan ya. Tidak, itu jelas ya. Keliru kalau kemudian memandang bahwa banyaknya anak itu menjadi sebab kemiskinan. Nah, apalagi namanya kalau kita mau jujur ya, memang sih konsep mengenai apalagi namanya populasi yang meningkat. Jadi ini kan ada teori yang dikemukakan oleh
Thomas Robert Malthus ya. Dia ini ekonom asal Inggris ya. Antara 1766 sampai 1834. Jadi dia itu ekonom Inggris yang memang banyak berkecimpung dalam hal demografi ya. Jadi ada bukunya yang berjudul An Essay on Principal Population. Jadi esai tentang prinsip populasi. Di situ ada teorinya. Ini yang dipakai di negara kita dipakai sampai sekarang di seluruh dunia, yang kemudian melahirkan apa yang disebut pengendalian populasi, apa yang disebut sebagai family planning ya, tadi yang sempat disebutkan keluarga berencana dan seterusnya. Itu berasal dari teori Malthus ya. Apa yang disampaikan oleh dia, jadi dia itu mengatakan begini ya di bukunya, dia mengatakan bahwa saya meyakini dua postulat ya. Dua postulat. Postulat yang pertama itu adalah bahwa food atau makanan, atau dalam bahasa lain itu subsistence ya. Kalau kita artikan itu penghidupan ya. Jadi makanan inilah yang menyokong kehidupan manusia. Itu postulat yang pertama. Postulat yang kedua, bahwa manusia karena dia memiliki yang namanya hasrat tanda kutip seksual, maka mereka akan terus ya melakukan apa yang disebut berkembang biak. Berkembang biak. Dari situ kemudian dia menarik sebuah istilahnya teori ya, bahwa yang namanya daya dukung alam ini dalam memproduksi makanan, yang tadi postulat yang pertama itu kan, jadi makanan kan dibutuhkan oleh manusia untuk eksistensinya. Jadi makanan itu akan dipakai terus oleh manusia, sehingga makanan itu terus penghidupan itu akan semakin berkurang. Siapa yang kasih kurang? Manusia. Manusia. Kemudian di postulat yang kedua, manusia itu senantiasa berkembang biak. Jadi perkembangbiakan manusia menyebabkan konsumsi makanan dan seterusnya. Maka kemudian keluarlah teori yang disebut sebagai teori Malthus yang mengatakan ya, jadi population increase in geometrical ratio and apalagi namanya subsistence ya, increase in arithmetical ratio. Kalau dalam bahasa yang sering kita dengar itu, populasi itu bertambah menurut deret ukur eksponensial. Jadi kalau kurva itu dia begini ya, kurva parabola naik begini ya. Sementara produksi makanan ya, subsistence ya, food itu hanya bertambah menurut deret hitung ya. Deret itu kalau di kurva dia lurus saja begini. Kalau kita gabung ini kurva ya, kalau kita gabung misalnya kurva lurus begini, produksi makanan kan, katakan ini kuantitas dan ini adalah waktu, maka dia deretnya begini untuk produksi makanan, daya dukung bumi lah kan, seperti ini. Maka manusia itu pertumbuhannya begini, eksponensial. Jadi ada titik pertemuan di mana kemampuan bumi untuk menghasilkan bahan makanan itu tidak bisa lagi mendukung pertumbuhan manusia yang eksponensial tadi, semakin lama semakin meningkat. Nah ini manusia yang menghabiskan ini sumber daya bumi kan. Inilah yang kita kenal sebagai Malthusian katastrofe atau bencana Malthus katanya. Menurut dia kalau begitu nanti di situ terjadi perang karena manusia bersaing, di situ terjadi famine ya, kelaparan, di situ terjadi banyak penyakit ya, dan seterusnya. Ini harus dihindari. Kelangkaan itu ya. Kelangkaan yang disebabkan karena itu pertumbuhan manusia eksponensial. Jadi bagaimana caranya supaya dikendalikan ini pertumbuhan manusia? Lahir nih cara-cara yang kemudian apalagi namanya dibenarkan secara internasional. Artinya diadopsi nih konsep ini untuk kemudian dipakai. Yang kemudian kalau kita baca terakhir kan ada namanya Sustainable Development Goals ya. SDGs, dulu kan MDGs kan, Millennium Development Goals, kemudian karena tidak berhasil diubah menjadi sustainable ya, sampai 2030 kalau tidak salah. Itu kan ada 17 ya cara menurut. Jadi ini SDGs ini adalah sebuah gerakan yang dijalankan oleh seluruh negara-negara anggota PBB. Tujuannya apa? Katanya supaya manusia itu sejahtera, sustainable, bisa berkelanjutan ini pembangunan. Ada 17 jurusnya. Nah, terkait dengan populasi tadi, kalau katanya kalau populasi terus bertambah,
maka jurus kedua itu no poverty, tidak ada kelaparan, maka akan gagal. Karena jumlah manusia terus bertambah, maka pasti akan terjadi kemiskinan menurut mereka ya. Sama jurus keenam. Jurus keenam itu tentang air bersih, ketersediaan air bersih ya. Jadi katanya kalau populasi terlalu banyak maka pasti akan terjadi krisis air bersih. Itu dekat-dekat kiamat nih. Nah, seperti itu. Jadi harus ditekan ini pertumbuhan penduduk melalui apa? Itu tadi family planning, keluarga berencana dan cara-cara lain yang kemudian bertujuan untuk menurunkan jumlah apalagi namanya populasi manusia. Gitu. Nah, yang jadi masalah memang kalau begini, Bang Min ya. Kalau yang disasar itu tanda kutip ya, cuma negeri-negeri kaum muslimin ya kan, karena di satu sisi memang karena dorongan agama Islam yang lagi namanya menyukai yang memiliki banyak keturunan ya, Nabi akan membanggakan kita karena memiliki pengikut yang sangat banyak ya, kemudian dorongan untuk menikah bagi pria-pria dan wanita yang memang sudah layak untuk menikah ya, dan seterusnya. Nah, ini kemudian berhadapan dengan jurus-jurus ala Malthus ini, maka ini akan butuh kritisisme ya, apalagi namanya counter ya, untuk kemudian bagaimana ya kita menempatkan vis a vis ya cara pandang Islam dengan cara pandang Robert Malthus itu yang memang dibangun berdasarkan sekularisme. Jadi teori Malthus ini mau dibantah di sini atau? Ya bisa kita bantah sekarang bantahannya. Ya, jadi benar bahwa bumi akan mencapai batasnya untuk menunjang kehidupan manusia. Ya. Baik. Jadi kalau saya pribadi misalnya dengan apalagi namanya membaca teori Malthus ini dan sempat membaca bukunya, sepertinya dia ini kurang piknik. Jadi karena kurang jauh jalan-jalannya, ya mungkin karena di Inggris saja ya, yang mana tahun 1700 itu memang ya lagi hangat-hangatnya revolusi industri misalnya kan terjadi, apalagi namanya dia lihat populasi bertambah dan kemampuan produksi apalagi namanya manusia itu terbatas misalnya di negeri Inggris ya, kemudian terjadi revolusi di Prancis, banyak makan korban ya. Dan seterusnya, maka sepertinya kurang piknik karena mungkin belum melihat di negeri seberang ya kan, di daerah yang lain ya. Dan juga tidak memahami bahwa manusia itu berbeda dengan makhluk yang lain. Kalau manusia itu dia memiliki kemampuan berpikir sehingga katakanlah untuk memproduksi food, makanan ya, itu kan manusia tidak sama dengan hewan. Hewan itu kalau dia katakanlah apa ya, pisang, monyet misalnya kan, monyet dia tunggu masa pisangnya misalnya kan, baru dia petik ya kan. Kalau manusia dia bisa tanam sendiri, bahkan sekarang bisa rekayasa genetika kan, ada padi-padi yang mungkin padi yang jenis lama itu sekali setahun dipanen, sekarang bisa 4 kali setahun karena dicari galurnya ya, galur murninya untuk kemudian dikawinkan ya, kemudian mempercepat produksinya, mempercepat panennya ya kan, kemudian kualitasnya bisa diperbaiki. Nah, ini mungkin tidak dilihat sama Robert Malthus ini. Kemudian di sisi lain apalagi namanya di samping tadi kreativitas manusia, sebenarnya manusia tidak pernah bisa mengukur kemampuan bumi untuk menyokong makhluk yang ada di atasnya. Ya, karena bumi ini sudah sedemikian purba ya, dan makhluk hidup tetap hidup di atasnya ya kan. Ingat, yang hidup kan bukan cuma kita, ada hewan-hewan yang lain kan. Dan itu selama ini mereka tidak punya masalah dengan itu ya kan. Lagi namanya kalaupun misalnya ada persaingan di antara mereka ya, itu adalah satu hal yang wajar dan bisa ditoleransi. Apalagi namanya bumi bisa melakukan yang namanya daur ulang terhadap kerusakan yang terjadi di atasnya. Bisa melakukan konservasi. Ya, dia dia melakukan yang namanya perbaikan diri sendiri. Cuma yang menarik begini, Bang Min, sekalian mungkin kita apalagi namanya bantah juga ya, bahwa yang menyebabkan kemiskinan itu bukan banyaknya anak.
Kemiskinan itu terjadi itu sebenarnya karena orang itu miskin karena uang tidak sampai ke dia. Tidak sampai ke dia. Uang itu ada di sekitarnya, beredar, berputar-putar ya. Tapi uang itu tidak sampai ke dia. Mungkin sampai tapi jumlahnya sedikit, jadinya orang miskin. Bahkan mungkin tidak sampai sama sekali. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan uang itu berputar sedemikian rupa di sekitarnya tapi tidak bisa sampai ke dia? Ternyata kalau kita telusur lebih dalam, itu terjadi karena sistem ekonomi kapitalisme yang memang menyebabkan terjadinya akumulasi modal pada segelintir orang. Itu terputus. Kalau tadi vasektomi terputus, jalur spermanya ini terputus akses aliran uang ke. Contoh misalnya ya, ini diangkat salah satu contoh misalnya di tahun 2024 ya, majalah Forbes mencatat ini bukti akumulasi harta ya, tidak terjadi distribusi kan. Ada 50 orang terkaya itu kekuatan ekonominya itu tembus sampai 4.209,25 triliun. Harta 50 orang terkaya di Indonesia 4.000 triliun. Kalau dibagi 50 kira-kira 48 ya, 8 triliun lebih ya. Ada orang namanya Arifin ya, ini gue kalau nggak salah ya, itu uangnya itu ya, itu 796,74 triliun uangnya satu orang. Sementara kalau kita ambil perbandingan misalnya APBD Provinsi Sulsel ya tahun 2024 itu 10,14 triliun, 10,198 triliun, jadi 10,198 triliun. Sementara kekayaan yang bersangkutan itu 700 sekian triliun. Satu orang dia bisa membiayai membiayai satu provinsi ya. Begitu kayaannya, menunjukkan bahwa distribusi harta itu sangat tidak merata ya gitu. Sehingga kemudian kalau banyaknya anak menjadi sebab kemiskinan itu absurd ya. Absurd. Jadi kemiskinan ini tidak bisa dijadikan apa ya tadi, bahwa bukan banyaknya anak yang menyebabkan kemiskinan. Jadi seperti itu. Tapi karena adanya akumulasi kapital, akumulasi kekayaan pada satu atau orang-orang tertentu, dan itu membuat orang yang jauh lebih banyak justru tidak memiliki akses pada kekayaan. Nah, terjadilah kemiskinan. Karena banyak juga yang orang punya anak banyak, tapi akses kekayaannya bagus misalnya, itu ya kayak juga meskipun punya banyak anak. Jadi memang tidak ada hubungannya, artinya tidak ada hubungannya antara banyaknya anak dengan tingkat kemiskinan. Tapi yang menarik begini, menurut saya barangkali paradoksnya ya, ide pembatasan populasi ini. Ini kan ide pembatasan populasi ini berangkat dari pemahaman sekuler. Artinya karena tidak menjauhkan agama dari kehidupan, akhirnya dibangunlah asumsi berdasarkan pikiran-pikiran materialistik yang ada di otak manusia secara matematis dan seterusnya. Ingat, sekulerisme itu sebenarnya hakikatnya adalah menjadikan manusia sebagai sumber kebenaran. Karena Tuhan sudah disingkirkan pada tempat-tempat tertentu, maka manusia yang menempatkan posisi sebagai sumber kebenaran. Salah satunya ya Malthus ini dianggaplah sebagai sebuah kebenaran ya, teorinya diambil. Nah, ini paradoks. Kenapa? Karena ketika manusia itu dianggap sebagai sumber kebenaran, maka kenapa justru kelahirannya harus dibatasi? Seharusnya kan kalau sebagai sumber kebenaran harusnya dikasih banyak kan? Kenapa harus dihilangkan? Seandainya Malthus tidak kena pembatasan itu, tidak dilahirkan. Tidak pernah ada di dunia. Seperti itu. Kemudian yang berikut, yang pertama ya, absurd yang pertama. Yang kedua, sekulerisme itu semuanya akan melahirkan yang namanya kebebasan. Ya, kenapa bisa bebas? Karena itu tadi, Tuhan tidak berada lagi di tempatnya untuk mengatur manusia. Ya, jadi sekulerisme akan melahirkan liberalisme. Nah, ini menjadi absurd juga. Kenapa kemudian manusia harus dibatasi produktivitas
melahirkannya kan. Pada saat yang sama sekularisme harus membebaskan, memberi kebebasan. Ini kan menjadi istilahnya kontradiksi in terms ya. Ada ketidakcocokan antara apa yang harus dilakukan dengan kenyataannya. Tidak konsisten dengan ya. Harusnya dia memberi kebebasan pada manusia, justru dia tidak membatasi kebebasannya manusia. Nah, seperti itu. Dan kemudian itu yang kedua, yang ketiga, teori Malthus kan mengatakan bahwa apalagi namanya dikaitkan dengan daya dukung bumi ya, daya dukung alam lah ya. Jadi harusnya populasi manusia supaya kemudian daya dukung alam ini bagus, selain populasi manusia dibatasi, kemampuan alam ditingkatkan. Nah, tapi secara faktual ya, karena kita digerakkan oleh sistem ekonomi kapitalisme, kita akan melihat begitu banyak manusia-manusia kapitalis ketika menjalankan produk-produk ekonominya itu justru merusak alam. Dia merusak alam. Dia merusak daya dukung. Merusak daya dukung alam. Harusnya kan dia menjaga. Kalau mau konsisten dengan sekularisme yang melahirkan konsep itu kan, dia harus justru begitu banyak aktivitas ekonominya itu merusak alam. Ya, merusak berhektar-hektar hutan ya. Sawah-sawah kemudian apalagi namanya diubah menjadi real estate ya. Seharusnya bisa menjadi jalan untuk menampung air bersih, itu justru sekarang tidak. Dan itu terjadi sekarang di Pulau Bali. Nah, belakangan ini ya, kalau kita baca di berita ya. Jadi di Pulau Bali itu karena semakin gencarnya yang namanya agrowisata ya. Jadi wisata artinya singkatnya pembangunan hotel, pembangunan villa, pembangunan restoran itu semakin marak di Bali. Akhirnya apa yang terjadi? Hutan-hutan di Bali itu langsung berkurang. Ketika hutan-hutan berkurang, sumber-sumber air bersih menjadi hilang. Hutan kan yang menjaga air bersih. Kemudian pengusaha-pengusaha ini, pengusaha hotel, villa, restoran sebagainya, itu kan dia mengambil tempat lahan yang sangat banyak. Kemudian ketika dia mengambil air, itu mengambil air sangat banyak sekali untuk pengunjungnya. Dan air yang diambil itu air yang bersih semua. Nah, sehingga yang tersisa untuk warga itu hanya sisa-sisanya saja. Bahkan dikatakan di Bali itu ada danau yang sudah kering, danau yang dulunya jadi sumber air ya, karena hutan sekitarnya sudah berubah jadi tempat wisata, akhirnya harusnya tertampung di danau itu sekarang sudah mengering. Jadi teori-teori bahwa harusnya alam diberikan dukungnya itu justru malah dirusak oleh orang-orang yang menerbitkan teori tersebut. Itulah ketika kehidupan ini diatur oleh akal manusia yang serba terbatas. Ya, mungkin itu ya bahasan kita di ini di buletin kapal ini. Jadi jangan salahkan, tidak salah itu, tidak salah. Dan memang sudah dianjurkan dalam Islam itu untuk memperbanyak keturunan. Dan ada satu ayat ya di dalam surah Al-Isra ini, saya bacakan artinya, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nah, ini langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Ini berkaitan dengan kebiasaan orang Arab jahiliyah yang dikatakan takut menjadi miskin jika mereka memiliki anak. Karena yang ada beberapa kali kejadiannya, takut miskin, kemudian anaknya, istrinya dibunuh. Betul. Ya. Nah, ini ternyata bukan cuma di Arab jahiliyah, juga terjadi di masa kita. Ya. Nah, ini muncul karena salah memahami konsep rezeki, bahwa Allah itu menjamin kehidupan makhluk, bahkan hewan melata sekalipun itu dijamin oleh Allah. Ya, baik, menarik diskusi kita, masih banyak bisa dibahas terkait dengan tema seputar ini, kapitalisme, keberlangsungan alam semesta ini, kehidupan di bumi dan seterusnya. Ini akan menjadi topik-topik yang mungkin ada waktu nanti untuk kita bahas. Demikian Ustaz ya. Baik ya, semoga kita bisa ketemu lagi di podcast berikutnya. Ya. Beda buletin dan konten yang lain juga. Bukan cuma beda buletin. Insyaallah. Demikian dari kami, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.